Kemudian kita akan membicarakan tentang tindak pidana terkait perusakan harta menurut hukum Islam. Tindak pidana terkait perusakan harta. Jadi Islam membolehkan seseorang itu memiliki harta sebanyak-banyaknya. Jadi membolehkan seseorang itu memiliki harta sebanyak-banyaknya dengan syarat dia mencarinya dengan jalur yang halal. Kemudian jika harta yang dia peroleh itu sudah sampai nisab zakat, wajib dia keluarkan zakatnya. Sudah. Jadi harta dia itu di halal dia manfaatkan, bahkan tidak wajib dia bersedekah. Sedekah itu sifatnya adalah sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib adalah zakat. Jadi kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bekerja siang dan malam, sudah kaya raya, tidak masalah dalam Islam. Orang kaya raya, yang penting apa? Yang penting zakat dia keluarkan. Kalau enggak sedekah pun enggak masalah. Yang penting zakatnya itu. Zakat itu wajib. Dan halal hartanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, dan halal juga dia mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan syarat yang pekerjaan yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat, bukan pekerjaan yang terlarang. Nah, jika ada pelanggaran terhadap harta orang lain, bagaimana pandangan hukum pidana Islam? Jadi pelanggaran terhadap harta orang lain itu bisa karena penghilangan, jadi dihilangkan harta yang dia punya, ataupun dirusak, atau yang ketiga dirubah tanpa izin. Jadi jika harta kita dihilangkan oleh pihak lain, itu dihilangkan apakah dicuri sehingga ketika pelakunya ditangkap, mana barang saya tidak diketahui lagi, artinya harta kita sudah hilang. Adapun dirusak, katakanlah ini contohnya sepeda motor kita dicuri, itu bagaimana pandangan hukum Islam? Kemudian sepeda motor kita dipinjam, kemudian rusak di tangan peminjam, ataupun sepeda motor kita dipinjam kemudian dirubah tanpa sepengetahuan dan izin kita, bagaimana menurut hukum pandangan Islam? Nah, jika barang yang kita punya itu dicuri, kemudian ketahuan pencurinya, itu boleh dimaafkan pencurinya. Ini perlu digarisbawahi, boleh dimaafkan pencurinya sebelum kasus ini naik ke pengadilan. Jadi sebelum dilaporkan, ya sudah maafkan, enggak usah laporkan pelakunya, itu boleh. Tapi kalau pelakunya sudah dilaporkan, kemudian di persidangan sedang berjalan proses hukumnya, maka pelaku itu tidak bisa dimaafkan. Hakim bertugas membuktikan apakah dia terbukti bersalah, maka berhak mendapatkan hukuman, atau tidak terbukti. Jadi kalau pencurian itu boleh dimaafkan dengan syarat belum dilaporkan ke pengadilan. Kalau masih di tahap kepolisian, di pihak kepolisian kan masih bisa dicabut. Laporan itu masih bisa dicabut. Tapi kalau sudah naik ke pengadilan, jadi polisi sudah melakukan penyidikan, perkara ini memang masuk kategori kriminal, lalu berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ketika dilimpahkan ke pengadilan, itu tidak bisa dimaafkan lagi menurut hukum Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika barang kita dicuri, kemudian pelakunya apakah dia kemudian dihukum, menjalani hukuman ataupun tidak, maka yang barang kita itu harus diganti. Yang barang kita itu jika dia masih ada, dikembalikan. Jika tidak ada, maka harus diganti yang serupa dengannya atau senilai dengannya. Satu. Yang kedua, jika barang kita itu dipinjam, kemudian rusak di tangan peminjam, maka barang kita itu harus kalau memang dia rusak nggak bisa dimanfaatkan lagi, berarti harus diganti yang serupa dengannya atau senilai dengannya. Jika memang rusak bisa diperbaiki dan si
pemilik barang asli itu rela untuk diperbaiki barangnya, maka harus diperbaiki. Jika dirubah tanpa izin pemilik barang tersebut, juga harus diganti barang yang dirubah itu. Atau jika dia tidak mau barang itu lagi, maka harus diberikan yang baru yang serupa dengan yang dimiliki oleh korban yang barangnya telah dirusak oleh pelaku. Jadi intinya dalam hukum Islam, hukum pidana Islam, barang kita yang dihilangkan ataupun dirusakkan oleh pihak lain, sengaja dia atau tidak sengaja, maka barang itu harus dikembalikan seperti semula. Apakah dia dibeli baru atau diganti senilai dengan barang yang telah dihilangkan itu, diganti uangnya, ataupun kalau memang bisa diperbaiki, harus diperbaiki. Jadi tidak ada istilah enggak sengaja saya rusakkan mobil anda, saya rusakkan HP anda. Tidak ada istilah tidak sengaja. Itu berhak kita untuk menuntut diberikan baru atau diberikan ganti, kecuali kita maafkan. Kecuali dimaafkan, ya sudah, tidak apa-apa. Dimaafkan itu ya sudah, berarti itu sudah kategori perdamaian, tidak jadi perkara lagi. Kalau memang sudah dimaafkan, insya-Allah selesai masalahnya. Jadi terkait perusakan harta, begitu ketentuan hukumnya menurut hukum pidana Islam. Apa istilah ataupun apa namanya untuk masalah ganti rugi barang orang tadi? Dalam hukum Islam disebut dengan dhaman. Dalam hukum Islam disebut dengan ad-dhaman. Apa dalilnya? Dalilnya pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Dalam Islam dilarang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dilarang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. La darara wa la dirar. Itu landasan hukum pertama. Landasan hukum kedua, dilarang merugikan orang lain. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya pada suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah makanan. Lalu makanan itu dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi pada masa itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cemburu, ini Nabi di rumah saya, kenapa pula istri yang lain membawa hidangan kepada Nabi ketika beliau sedang berada di rumah saya? Seharusnya saya yang memuliakan Nabi. Karena kecemburuan ini, Aisyah kemudian memukul tangan orang yang membawa piring tadi, sehingga piringnya jatuh ke tanah dan piringnya pecah, makanannya pun tumpah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan ketentuan hukumnya. Beliau bersabda, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina'. Jadi wahai Aisyah, ini perbuatan yang tidak benar. Jadi kamu harus mengganti makanan yang telah tumpah ini buat makanan baru. Dan bejana atau piring, wadah, mangkuk yang telah pecah ini kembalikan kepada pemiliknya sebagaimana semula mangkuk yang telah engkau pecahkan. Jadi ini kan merugikan pihak lain. Aisyah radhiyallahu anha telah merugikan pemilik piringnya. Jadi piring itu ataupun mangkuk tadi harus dikembalikan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'un akhihi jaddan wala la'iban. Tidak boleh kita mengambil harta ataupun barang milik saudara kita. Apakah itu serius, sengaja ingin memiliki barang punya orang tanpa izin, ataupun hanya main-main. Main-main artinya apa? Kita ambil sebentar, kita sembunyikan, itu dilarang dalam Islam. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa idza akhadha ahadukum 'asa sahibahu falyarudduha alaihi. Jika salah seorang mengambil tongkat saudaranya, punya orang lain, maka kembalikanlah. Zaman dahulu tongkat itu sebagai sesuatu yang sering dipakai dalam kehidupan. Karena masyarakat Arab
umumnya pengembala ataupun mereka memiliki kenderaan berupa unta, keledai ataupun kuda. Jadi tongkat itu dibutuhkan untuk mengait atau mengait daun-daun yang tinggi, ranting-ranting yang tinggi untuk diambil daunnya, diberikan makan hewannya, ataupun juga untuk menghalau binatang-binatang ternak yang mereka pelihara. Jadi tongkat pun bernilai. Padahal kayu biasa kan. Tapi menurut hukum Islam, walaupun itu tongkat, kita ambil punya orang harus kembalikan. Bayangkan apalagi benda berharga lainnya. Tidak boleh kita miliki. Nabi juga bersabda di hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang melepaskan hewan ternak dia, kemudian hewan ternak itu di siang hari masuk ke kebun orang lain dan merusak isi kebun itu, maka pemilik hewan ternak itu harus mengganti. Pemilik hewan ternak itu harus mengganti kerusakan yang telah diberikan oleh hewan dia. Maka kita yang memiliki kebun harus memagari kebun kita supaya hewan ternak tidak masuk dan kita tidak rugikan. Kita sudah berusaha. Waktu malam kalau memang bisa dijaga kalau kita punya kebun, supaya apa? Supaya hewan ternak orang kadang yang terlepas itu masuk ke kebun kita. Dan pemilik hewan ternak itu pun harus menjaga hewannya supaya tidak masuk ke kebun orang lain dan merugikan pihak lain. Jika kejadian ada hewan ternak kita masuk ke kebun orang, maka kebun kita yang sudah kita jaga tadi dengan pagar tetap juga dirusak oleh hewan ternak orang, kita boleh menuntut ganti rugi dari pemilik ternak. Menuntut ganti rugi dari pemilik ternak. Memang ternak itu harus diikat, harus dijaga, tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Sebab kenapa? Sebab akan merugikan orang lain. Kemudian kalau zaman sekarang jalan raya jika dia berkeliaran juga akan membahayakan pihak lain. Demikian masalah hukum perusakan harta menurut hukum pidana Islam ya. Jadi dalam Islam tidak ada istilah tidak sengaja merusak orang lain, merusak barang orang lain. Walaupun tidak sengaja harus mengganti rugi terhadap barang yang telah dirusakkan itu, kecuali dimaafkan oleh si pemilik barang tadi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di grup WhatsApp nantinya. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.